nama saya Dawaswira Satria Perdana dengan NIM 6705-2013 kelas D3 TT4401. Baik, di sini mau menjelaskan apa saja yang saya dapatkan pada praktikum modul 2 teknik frekuensi tinggi tentang pemasangan konektor dan pengukuran saluran transmisi. Nah, yang pertama itu jenis-jenis pengertian konektor dan jenis-jenisnya. Nah, konektor ini berfungsi untuk menghubungkan kabel koaksial untuk televisi, radio, dan perangkat sistem komunikasi radio lainnya. Nah, pada umumnya, konektor terdiri konektor plug atau male dan konektor socket atau female. Nah, jenis-jenis konektor itu yang pertama itu ada BNC. BNC itu yaitu bayonet nail concealment, yaitu jenis umum RF yang dirancang khusus untuk kabel koaksial atau koaksial yang digunakan pada frekuensi tinggi. Selanjutnya itu ada SMA. SMA ini adalah singkatan dari subminiatur versi A. Nah, SMA ini merupakan unit yang sangat presisi atau kecil miniatur yang dapat digunakan pada frekuensi sampai dengan 18 GHz. Selanjutnya itu ada konektor N. Nah, konektor tipe N ini atau nail adalah jenis konektor yang sering digunakan untuk penyambungan antena. Selanjutnya itu ada BMA. Nah, BMA ini dapat diaplikasikan pada sistem komunikasi radio hingga frekuensi 22 GHz. Selanjutnya yang kelima itu ada konektor F. Nah, konektor F ini atau konektor tipe F adalah konektor yang koaksial yang biasa digunakan untuk televisi. Selanjutnya yaitu ada TNC atau Threaded Nail Concealment Connector. Nah, TNC ini adalah konektor ini hingga 0 sampai 1 GHz dan mempunyai impedansi sebesar 50 pi. Selanjutnya yaitu 50 ohm. Selanjutnya SMB. SMB ini adalah konektor SMB adalah singkatan dari subminiatur versi B. Nah, di mana memiliki ukuran yang lebih kecil dari SMA konektor tersebut. Selanjutnya itu ada AMC. Nah, AMC ini adalah konektor yang singkatan dari ampenol mikrokoaksial. Nah, konektor ini mempunyai impedansi sebesar 50 ohm dan bekerja dengan hingga 6 GHz. Selanjutnya itu ada adapter konektor. Nah, adapter ini saluran transmisi radio menggunakan konektor yang berbeda-beda. Contoh dari konektor adaptor yang digunakan pada sistem radio ini yaitu ada SMA2N konektor, SMA2BNC konektor. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada SMA2TNC konektor, dan keempat N2BNC konektor. Selanjutnya itu yaitu kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini mempunyai karakteristik yakni menggunakan dua buah konduktor dengan pusat berupa inti kawat yang padat dilingkupi oleh sekat yang kemudian dililit lagi oleh kawat berselaput konduktor. Nah, kabel koaksial ini terdiri dari kabel tembaga atau centroid. Ini terletak di tengah-tengah. Ini fungsinya untuk media konduktor listrik. Selanjutnya itu ada lapisan plastik atau dielectric insulator. Nah, ini berfungsi untuk pemisah antara kabel tembaga dan lapis metal. Yaitu yang ketiga yaitu lapisan metal atau metallic shell. Ini berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Selanjutnya itu lapisan plastik. Nah, lapisan plastik atau plastik jaket ini berfungsi untuk pelindung bagian keluar dari kabel itu sendiri. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kabel koaksial nih. Yang pertama itu ada thin koaksial kabel yang merupakan membawa yaitu jenis 500 meter. Nah, jenis kabel koaksial ini memiliki ukuran yang
bervariasi diameter yang cukup besar dengan rata-rata sekitar 10 mm. Yaitu yang kedua ada tin koaksial kabel atau kabel koaksial tipis. Nah, koaksial ini tipis ini dikenal sebagai tin net 10 base 2 yang membawa sinyal Ethernet. Ya, yaitu adalah pengukuran saluran transmisi menggunakan sidemaster. Nah, ukuran ini pertama itu pengenalan sidemaster sendiri. Nah, sidemaster ini merupakan alat pengukur yang berfungsi untuk mengukur nilai kerusakan dan nilai pelemahan pada sistem saluran transmisi pemancar frekuensi atau antena di konektor ini. Nah, alat ini terdapat beberapa instrumen pendukung, yaitu diantaranya yaitu VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. Lalu ada DTF, Distance to Fall. Selanjutnya loss kabel, return loss, dan power master. Nah, itu ada kalibrasi. Nah, kalibrasi ini merupakan kegiatan yang dapat membantu dan menentukan kebenaran nilai dari hasil pengukuran pada suatu alat ukur dengan cara membandingkan terhadap suatu standar ukur. Nah, yang terakhir itu ada kabel loss. Nah, kabel loss ini adalah insertion loss total pada sistem kabel transmisi. Nah, kabel loss ini mencakup penyisipan loss pada kabel transmisi, kabel jumper, konektor, dan pelindung petir. Nah, baik, segitu yang dapat saya jelaskan mengenai praktikum modul 2 ini tentang pemasangan konektor dan pengukuran saluran transmisi ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.